Halo semuanya, kami tim 4 di sini. Kami akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kita buat, yaitu yang namanya Wishlist atau Gamified Saving, yang dimana untuk membantu pengelolaan manajemen keuangan khususnya bagi mahasiswa dan pekerja. Karena kita menggunakan disiplin finansial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irgi Dwi Prasetyo dengan NIM 1040424199. Saya Fatur Rahman Bulajiz dengan NIM 1040424175. dan saya Nazim Al-Hakoni dengan NIM 104042400133. Saya Muhammad Chandra Bisana Arsono dengan NIM 104042400043. Nah, untuk langkah pertama yang kami lakukan yaitu kami melakukan riset, yaitu riset secara kecil-kecilan dengan kami telah melakukan survei melalui kuesioner dilakukan secara online melalui platform Google Form dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait penggunaan fintech dan aplikasi yang kami buat dan permasalahan yang sering terjadi oleh pengguna. Nah, kesimpulannya yang pertama kami menemukan solusi permasalahan terhadap pengelolaan keuangan yang baik. Yang kedua, meningkatkan financial disiplin. Yang ketiga, menggunakan gamifikasi ringan. Dan yang keempat, membangun rekening secara terpisah. Selanjutnya, kami menentukan customer journey berdasarkan sampel dan responden dari yang telah kami dapat. Yang pertama ada Malki Sudrajat SID. Profilnya itu sebagai mahasiswa yang ingin terlihat keren, terus motivasinya itu ganti HP biar kelihatan kece. Problem utamanya mudah tergoda diskon dan jajan makanan viral. Karakternya dia itu santai, pasrah, hati-hati, dan benci iklan. Nah, di Tingki ini HP teman-teman dia itu udah baru semua, pengennya ganti HP biar kelihatan keren. Nah, terus niatnya mau nabung buat beli RAM SS dan SSD untuk komputernya, malah ada diskon jajanan viral, jadi beli aja deh. Terus kalau misalnya uangnya dikunci total, dia ngerasa aman karena biar gak gatel juga tangan dia kalau misalnya ada uang nganggur. Nah, terus dia itu males banget kalau misalnya ada iklan, mending bayar admin 2000 perak asalkan semua berjalan lancar. Kemudian ada persona yang kedua, yaitu Syambudi Ahmad Satria. Profilnya itu sebagai first job yang sudah lelah bekerja, motivasinya itu ganti HP karena kebutuhan teknologi. Terus problem utamanya gajinya numpang lewat untuk kompensasi lelah bekerja. Terus karakternya dia itu orangnya hati-hati, butuh keamanan yang tinggi, serta orangnya logis. Nah, di thinkingnya ini, HP-nya ini udah dari 2019, jadi udah ketinggalan zaman dan harus diganti biar tetap relevan dengan zaman. Terus udah capek-capek kerja kok uangnya kebuang gitu aja buat main. Nah, itu membuktikan kayak misalnya dia itu orangnya yang hati-hati atau logis. Terus aplikasinya aman gak ya? Kalau misalnya aman, ya mau aja dikunci uangnya. Terus kalau misalnya fiturnya banyak, seperti banyak ada fitur merchant atau fitur-fitur diskon tambahan atau yang lain-lain, itu rela untuk bayar premium. Berdasarkan hasil data dari analisa riset tersebut, berdasarkan hasil kuantitatif maupun kualitatif, kami menemukan dan menentukan bisnis model Canvas, yaitu yang pertama ada key partners, yaitu integrasi bank digital atau konvensional, kemudian ada kerjasama merchant dan penyedia payment gateway. Kemudian yang kedua ada key activities, yaitu pengembangan software, kemudian ada keamanan data dan maintenance system locking. Terus kemudian yang ketiga ada value proposition, yaitu penggunaan autopilot saving, commitment locking, dan visual motivation. Selanjutnya ada customer relationship, kami menggunakan sistem strict community lewat word of mouth. Kemudian ada customer segment, yaitu untuk segmen utamanya yaitu mahasiswa dan segmen keduanya yaitu pekerja. Kemudian kami menggunakan key results, yaitu penggunaan algoritma secara otomatisasi, infrastruktur cloud, dan brand atau community. Selanjutnya channels, yaitu penggunaan media sosial sebagai marketing. Kemudian ada App Store sebagai pengunduhan aplikasi atau Play Store. Kemudian menggunakan influencer atau memanfaatkan jasanya dalam penyediaan review terkait pengembangan aplikasi kami. Terus kemudian ada cost structure, yaitu biaya pengembangan, marketing, dan biaya transaksi. Kemudian ada revenue stream, yaitu fitur langganan, affiliate bersama dengan merchant. Kemudian ada interest spread. Berdasarkan hasil dari penyusunan BMC, kami menggunakan beberapa teknologi inti dalam aplikasi. Untuk yang pertama, kami menggunakan fungsi API, Payment Gateway API untuk melakukan pemotongan saldo debit otomatis dengan e-wallet.
Lalu untuk yang kedua, API mengirimkan kembali uang ke rekening ketika target sudah tercapai. Lalu untuk yang ketiga, marketplace API menampilkan data produk terbaru dan harga dari e-commerce agar visual target tetap akurat. Untuk alur, yang pertama user, aplikasi banking, e-wallet, lalu aplikasi wishlist. Lalu untuk teknologi inti yang kedua, kami menggunakan fungsi cloud. Yang pertama berfungsi untuk menjalankan aplikasi, menyimpan data pengguna, mendeteksi error pada sistem. Lalu untuk alur cloud sendiri adalah foto barang impian disimpan di cloud storage. Lalu untuk yang keduanya ada di setiap detik cloud server memantau jadwal tabungan ribuan user secara bersamaan. Lalu ketika tiba waktunya menabung, server cloud menjalankan kode pemrograman. Lalu kita juga ada enkripsi data digunakan untuk melindungi mengamankan sistem dan pada data aplikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko. Analisis risiko ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala dalam pengembangan dan juga operasional aplikasi wishlist. Nah, risiko utama itu dilihat dari 3 aspek, yaitu teknologi, keuangan, dan juga regulasi. Nah, yang pertama itu ada risiko teknologi. Aplikasi wishlist ini bergantung pada integrasi API bank dan juga e-wallet. Gangguan sistem atau perubahan kebijakan mitra dapat menghambat fitur pemotongan saldo dan juga pencairan dana. Selain itu juga, pengelolaan data sensitif ini penggunaannya itu menimbulkan risiko kebocoran data akibat serangan cyber, bug, atau gangguan server. Hal itu juga dapat menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses sementara. Nah, yang kedua itu dari risiko keuangan. Biaya operasional seperti server keamanan dan integrasi API cukup tinggi. Nah, jika jumlah pengguna belum optimal, hal ini tuh dapat membebani keuangan aplikasi. Jadi aplikasi juga bergantung pada mitra keuangan sehingga perubahan biaya atau kerjasama ini dapat mempengaruhi pendapatan yang masih bergantung pada jumlah pengguna aktif. Nah, yang ketiga itu dari risiko regulasi. Sebagai aplikasi fintech, Wishlist harus mematuhi regulasi OJK Bank Indonesia dan UU Perlindungan Data Pribadi. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan sanksi hukum. Selain itu juga perubahan kebijakan pemerintahan dapat mempengaruhi sistem dan model bisnis aplikasi. Berikut contoh mockup aplikasi yang sudah kami buat melalui tahap customer journey dan juga bisnis model Canvas. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa tentang sistem keuangan. Yang pertama ada shadow banking, yang dimana shadow banking ini itu sekumpulan lembaga keuangan atau aktivitas keuangan yang memfasilitasi kredit atau pinjaman, namun berada di luar sistem regulasi perbankan konvensional. Nah, dampaknya ini dari shadow banking ini tidak adanya pengawasan yang ketat, terus kurangnya transparansi tetapi memiliki likuiditas yang tinggi. Contohnya lembaga pembiayaan atau peer-to-peer. Yang kedua itu ada ghost debt. Ghost debt itu adalah utang yang sudah lunas atau sudah kadaluarsa secara hukum namun tetap muncul dalam catatan penagih hutang. Dampaknya itu bisa merusak reputasi, terus beban psikologis dan penipuan. Contohnya itu hutang yang sudah lama dilunasi kemudian dihubungi pihak agen penagih karena catatan hutang telah dijual namun tidak ada data pembaruan. Selanjutnya zombie debt. Jadi utang yang sudah sangat lama dan secara hukum dianggap sudah melewati batas waktu tuntutan tetapi dihidupkan kembali oleh perusahaan penagih hutang yang membelinya dengan harga sangat murah. Nah, dampaknya itu eksploitasi konsumen, ketidakpastian hukum. Contohnya, utang uang sudah lama hangus kemudian penagih itu menyuruh debitur untuk membayar lagi, otomatis utang lama aktif lagi. Kesimpulannya, aplikasi bisnis ini bukan sekadar alat menabung, melainkan ekosistem finansial berbasis teknologi yang mendisiplinkan pengguna sekaligus mengedukasi mereka untuk masa depan yang lebih mapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.